Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya Iwan Haur. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang pola pencarian rawatan burung cabul. Seperti biasa, jangan lupa ngerokok, ngopi sambil nulis, siapin kertas pulpennya, dan jangan lupa yang paling penting kopi. Karena dari kopilah kita bersatu, karena dari kopilah kita duduk bersama. Jadi ada salah satu follower saya, dia bilang burungnya cabul. Gimana om pola perawatannya yang bagus, kata beliau ke saya. Akhirnya saya tanya balik ke dia, ke follower saya itu, burung si omnya burungnya cabulnya gara-gara apa om sebelumnya? Apa emang dari dasarnya emang om beli dari cabul atau bagaimana? Akhirnya dia bilang ke saya itu om tadinya nggak cabul, itu burungnya jalan, kata iya burungnya jalan, udah kerja lah, bahkan udah pernah masuk. Ternyata dia pakai terus tuh rawatan itu dari pemilik sebelumnya. Dari pemilik sebelumnya itu jangkrik 55, mandi 2 hari sekali, tiap sore ya 2 hari sekali. Makin kesini burung makin nggak bener, bahkan kata dia cabul. Ini kenapa ya om, kok bisa begitu, kata dia. Akhirnya saya suruh riset ulang burungnya dengan tujuan, nah dengan tujuan buat menurunkan birainya burung itu. Ternyata pas saya tanya balik ke si yang punya burung, saya tanya balik ya, om udah yakin belum itu burungnya cabulnya karena apa? Dia bilang, om kalau menurut saya ini cabulnya karena over emosi om. Akhirnya sama dia ditambah mandinya, yang tadinya 2 hari sekali akhirnya malah ditambahin, dibuat tiap hari, tiap sore gitu. Kan di situ udah jelas ya bahwa burung itu ditambahin mandi bukannya nggak benar, malah tambah nggak beres, malah tambah parah cabulnya, kata dia gitu. Terus om bagaimana solusinya? Jadi begini ya, brother-brother kicau mania semua, kita nggak bisa nentuin sebuah perawatan itu mengikuti dari pemilik sebelumnya. Ini kita bicara burung udah juara, nggak bisa. Karena saya adalah di konten-konten saya sebelumnya, kalau kita beli burung juara, ya kan, ingat loh, yang namanya udara atau suhu di pemilik sebelumnya dan di pemilik baru, termasuk anda lah pemiliknya, itu pasti berbeda bro, nggak sama. Jadi nggak bisa kita samain. Kalau disamain beli burung juara enak men ya, pasti banyak yang pada bisa beli juara, jadi cepet ya kan, prosesnya nggak lama gitu. Nah jadi di situ aja perawat nggak ngerti gitu, kalau burungnya itu OB apa per emosi nggak ngerti. Makanya beliau itu kaget, kok cabul dikasih ulet Hongkong, kan karena saya suruh pakai ulet Hongkong kan. Saya bilang perawatannya tambahin ulet Hongkong aja, ya kan. Contohnya yang tadinya 55 saya suruh 5
5 jangkrik 5 kroto dengan catatan pagi 2 sore 3 gitu. Nah yang punya burung malah bingung, katanya apa nggak tambah cabul ya om, ya kan, apa nggak tambah cabul ya, kan burung udah cabul kenapa dikasih ulat hongkong, apa nggak tambah cabul om. Akhirnya yang punya burung karena mungkin dia percaya nggak percaya, akhirnya diterapkan pola itu sama dia. Itu dibuat pagi jangkrik 2, ulat hongkong 3, sore ulat hongkong 2. Akhirnya apa, burung udah mulai enak, burung udah mulai kerja, dan dia bingung ke saya, apa kok ulat itu nggak ngerusak ya om. Oh saya nggak tahu, yang jelas burung si sampean cocoknya ya pakai ulat hongkong, dia mau kok pakai ulat hongkong, dia kerja, yang bikin ulat hongkong rusak siapa, siapa yang bilang, nggak bisa begitu, karena emang karakternya burung-burung seperti itu tuh burung-burung yang gampang naik birahinya, makanya dibantu dengan kroto dengan ulat hongkong. Jadi kita nggak bisa vonis suatu burung yang namanya burung cabul, contohnya vonisnya kita vonis cabul nih, nggak gampang. Burung cabul itu ditentuin pakai rawatan, katanya jangan dijemur, jangan diumbar, nanti tambah bobrok. Nggak bisa begitu kawan, semua ada karakter basicnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang burung yang semua cabul itu dianggap burung yang apa namanya, dianggap burung yang anti ulat hongkong gitu. Katanya kalau burung cabul nggak boleh di ulat hongkong, nanti tambah cabul. Kata saya bohong, karena karakter basicnya burung itu semua berbeda-beda gitu. Pokoknya simak teruslah penjelasan dari saya, bolak-balik kayak terus. Kenapa saya ngomong selalu di bolak-balik, biar kawan itu gampang nerapnya, nyerapnya, nggak ngomong sejalur saya langsung dapat kayak saya lagi jalan ditinggalin aja sambil ninggalin gitu, nggak begitu saya. Kalau saya ngerawat burung, ngajarin ngerawat burung, nggak pernah saya sambil lari gitu. Jadi begitu cerita, jadi cerita baru ya. Ada lagi salah satu followers atau subscriber yang bilang burung di kerodong, manfaatnya kerodong lah intinya, dia bilang gitu. Om tolong bagiin video dong, katanya manfaat kerodong. Nah, saya sekaligus nih jadi bikinin pola perawatan burung cabul plus kerodong juga ya. Nih om, saya jelasin ya. Kalau kerodong, kalau yang merasa burungnya paiternya rendah, ingat, burung yang paiternya rendah, saya tidak menyarankan di kerodong gitu. Terkecuali burungnya itu paiternya benar-benar udah diyakinkan paiternya tinggi, ketemu musuh dar gitu kan. Nah, kalau itu baru saya menyarankan di kerodong. Ini kita bicara kerodong kan. Kenapa paiternya rendah nggak di kerodong? Karena paiternya rendah itu cenderung gampang cepet naik birahinya. Itu gampang cepet naik birahinya. Nah, kalau yang paiternya tinggi, ya kan, dia cepet naik emosinya. Sekarang logikanya begini, pagi-pagi dikasih jangkrik, ya kan, nah terus burung nggak diablak, nggak disuruh gerak ke sana ke sini, apa nggak nanti obesitas kalau burung yang metabolismenya lambat, apa nanti nggak bulunya ngembang kalau dia di kerodong itu.
Kenapa kok yang per emosi, yang burung-burung galak malah justru dikerodok? Justru burung galak itu dia untuk meredam emosinya. Ingat nih kawan, pernah nggak suatu dulu kawan itu, kalau nggak pernah nggak beli burung giras lah, intinya muda muda hutan lah, gerabakan lah, ya kan? Yang kawan terapkan ketika saat itu dia pengen cepet gacor, apa yang dilakuin sama kawan? Pasti kawan ini menaikkan ekstra puding, ya kan, mengkerodongnya dengan tujuan biar cepat bunyi. Nah itu kenapa kerodong itu bisa ngundang birahi, kan kawan sendiri yang ngalamin, ya kan? Bener kan? Ingat-ingat, merasa nggak itu, ya kan? Pernah nggak? Pasti pernah. Boro-boro boro-boro orang lah, saya sendiri aja sama lah. Saya, konten saya beda dengan yang lain. Konten yang lain terlalu serius, konten saya konten santai, ya kan? Konten santai, gak kayak orang harus begini lah begini. Nah, konten saya konten santai, cuman saya menerapkannya caranya seperti itu yang saya jelaskan di konten-konten sebelumnya. Bahkan di grup Facebook atau di grup WhatsApp, alhamdulillah yang juara banyak, yang stabil burungnya banyak, ya kan? Di situ aja udah jelas kalau saya orangnya santai gitu, nggak kayak orang harus wah gitu lah. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya karena udah kelewat kayaknya 7 menit ya. Nanti dilanjut lagi episode berikutnya. Salam dari saya Iwan Naur, semoga semua pada sehat, semoga semua kacar-kacarnya pada stabil. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, dan mohon dimaafkan juga jika ada salah ucapan atau salah penjelasan. Dan ada yang mau bertanya, silahkan bertanya saja di kolom komentar, saya pasti akan menjawab, namun tidak langsung dijawab karena saya ada kesibukan lain. Semoga penjelasan saya juga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum, salam bagong tanpa batas.